Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama admin di channel MR Aditya. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan sebuah cerita yang berjudul Cinta di Dalam Perjodohan Season 2. Tetapi sebelum kita melangkah ke ceritanya, alangkah lebih baiknya jika kalian membantu admin terlebih dahulu dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke media sosial kalian semuanya. Oke, langsung saja kita lanjutkan ke ceritanya. Bab 31, Aleta yang begitu merindukan Faris. Setelah selesai melakukan foto priwet, Aleta dan Faris langsung tinggal berpisah selama 4 hari. Dan semua itu adalah kemauan dari Mama Rita, omanya Faris. Mama Rita sengaja melakukan itu karena dia tidak ingin melihat seberapa besar cinta cucunya itu kepada calon istrinya. Faris disuruh untuk tinggal di rumah oma dan opanya. Hari itu juga, Faris tidak menolak sama sekali. Dia mengiyakan perintah omanya tanpa berkomentar apapun. Sedangkan Aleta dia sangat gelisah karena harus berpisah dengan Paris walau hanya untuk beberapa hari. Dengan berat, Aleta mengiyakan apa yang dia diperintahkan omanya Paris. Dan dia juga tidak bisa untuk berkata apa-apa. Apalagi Paris langsung menyetujui semuanya tanpa bertanya padanya terlebih dahulu. Paris pergi bersama Oma, Opa, dan grandmanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Aleta. Dan sikapnya itu membuat Aleta sangat sedih juga berkecil hati. Aleta hanya bisa menatap mobil yang Paris naiki dengan hati yang sangat sedih. Selain itu, Aleta juga sangat kecewa karena Paris tidak sama sekali memperdulikannya. Setelah mobil yang Paris naiki menghilang, Aleta langsung bergegas melangkah menuju kamarnya bersama Almira juga Melda. Sedangkan Alira dan Fahri mereka memilih untuk pergi bersama dengan Revan juga Mei karena para orang tua itu harus mengurus semuanya dalam waktu 3 hari ini. Sampainya di kamar, Aleta memutuskan untuk langsung mandi karena dia merasa sangat gerah. Sedangkan Almira dan Melda sedang mengobrol di atas tempat tidur. Selesai mandi dan berpakaian, Aleta yang sedang berdiri di depan cermin langsung mematung setelah matanya tertuju pada foto Paris yang ada di atas meja riasnya. Aleta sangat merindukan laki-laki yang sangat dia cintai itu. Walaupun baru sekejap, Paris pergi dari hadapannya dan Almira juga Melda yang melihatnya langsung menatap satu sama lain sambil tersenyum. Melda berpura-pura batuk yang membuat Aleta langsung terkejut dan salah tingkah. Aleta, mas aku tuh baru saja pergi, tapi kamu sudah bingung seperti itu, kata Melda yang membuat Aleta tambah salah tingkah. Apaan sih kamu Mel? Jawab Aleta. Mbak Aleta rindu ya sama mas aku? Tanya Almira yang membuat Melda langsung menjewer telinganya sambil berkata, kamu tuh masih kecil, sudah tahu rindu. Dasar anak nakal, kata Melda. Aduh mbak, sakit tahu, ketus Almira dengan wajah kesalnya. Makanya kamu tuh kalau masih kecil, jangan terlalu cerewet, ketus Melda. Mbak, teriak Almira dan membuat Melda langsung memeluknya dengan gemasnya. Aleta yang tadinya salah tingkah dan gugup jadi tersenyum melihat ulah kedua calon adik iparnya itu. Aleta sangat merasa beruntung masuk ke dalam keluarga Faris yang begitu hangat dan penuh dengan kasih sayang. 2 hari berlalu, Aleta yang baru selesai makan malam memilih untuk duduk di balkon kamar. Rindunya kepada Paris membuatnya lebih banyak melamun. Apalagi sejak pergi ke rumah Oma Ovanya, Paris tidak pernah menghubungi Aleta walaupun hanya dengan mengirim pesan. Aleta yang begitu merindukan calon suaminya itu memilih untuk menatap foto Paris di layar ponselnya yang dia ambil tanpa sepengetahuan Faris 2 hari yang lalu. Di saat Paris
mau berangkat ke rumah Oma Ovanya. Di dalam foto itu Paris terlihat sangat cool juga sangat tampan. Aleta ingin sekali menghubungi Paris, tapi dia kembali mengurungkan niatnya karena dia sudah terlanjur kesal dengan Paris yang tidak menghubunginya sama sekali. Akhirnya Aleta pun memilih untuk segera tidur karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pukul 7.30 Aleta terbangun dan dia langsung buru-buru melihat ponselnya dengan harapan ada panggilan atau pesan dari Paris. Tapi seketika wajahnya langsung cemberut karena apa yang dia harapkan sama sekali tidak ada. Dengan wajah cemberutnya Aleta melangkah menuju kamar mandi dan di saat dia lagi asik-asiknya mandi, tiba-tiba dia mendengar suara calon mama mertuanya yang memanggil-manggil namanya sambil mengetuk-ngetuk pintu. Aleta, tok, tok, tok. Aleta, panggil Alira sambil mengetuk-ngetuk pintu. Dengan buru-buru, Aleta meraih jubah mandinya dan keluar dengan handuk yang melingkar di kepalanya. Dan setelah melihat mama mertuanya, Aleta langsung mendekatinya sambil berkata, "Ada apa tante?" tanya Aleta. "Mulai sekarang gak usah panggil tante lagi, panggil mama," kata Alira yang membuat Aleta langsung gugup. Iya mama," jawab Aleta sambil tersenyum. "Hari ini kita ke butik sama Tante Mei untuk mencoba pakaian pengantin kalian," kata Alira. Mendengar perkataan calon mama mertuanya itu, Aleta serentak langsung bersemangat karena dia berharap akan bertemu dengan Paris di sana. Setelah Alira keluar dari kamar, Aleta langsung bergegas untuk bersiap-siap. Mereka berangkat berlima karena Almira dan Melda juga ikut. Sampainya di butik terkenal itu, Aleta langsung menatap ke sana kemari untuk mencari keberadaan Faris. Tapi dia tidak menemukan sosok tampan yang dia cari itu. Dan Alira yang melihatnya langsung bertanya, "Kamu cari siapa sayang?" tanya Alira yang membuat Aleta langsung kaget juga salah tingkah. Enggak cari siapa-siapa kok mah," jawab Aleta berbohong. Sebenarnya Aleta ingin sekali menanyakan Faris, tapi dia tidak berani kalau harus menanyakannya kepada Alira. Akhirnya dia memilih untuk berbohong, tapi tiba-tiba dia jadi lega karena apa yang ingin dia tanyakan itu langsung ditanyakan oleh Melda yang sudah mengerti apa yang ada di dalam pikiran Aleta. "Tante, Mas Parisnya mana? Kan dia juga harus mencoba pakaiannya," tanya Melda yang membuat Aleta dengan segera langsung memasang telinganya untuk mendengar jawaban mamanya Faris. "Mas, kamu ngukur bajunya di kantor saja dan sudah ada orang yang membawa pakaiannya," jawab Alira kepada Melda. Mendengar jawaban dari calon mama mertuanya itu, Aleta yang tadinya begitu ceria langsung berubah menjadi cemberut. Bab 32, Pernikahan. Aleta mengukur baju pengantinnya dengan tampang yang tidak bersemangat sama sekali. Semangatnya tadi hilang seketika setelah mengetahui kalau Faris tidak datang ke butik itu, sedangkan Faris yang sedang berada di kantor tetap bersikap santai dan biasa-biasa saja. Malahan dia sangat fokus dengan pekerjaannya. Hari yang mereka nanti pun tiba. Semua keluarga besar Paris terlihat sangat bahagia di hari itu. Semua para kerabat juga tamu-tamu penting sudah hadir di pesta besar itu. Tidak lama kemudian datanglah Faris yang diantar Oma Ovanya. Dia terlihat sangat tampan dengan gaya rambut barunya. Semua mata tertuju padanya.
karena dialah satu yang dinantikan di acara itu. Sedangkan Aleta yang sudah selesai dirias sedang duduk sambil menatap orang-orang yang meriasnya dengan tatapan dinginnya. Senyum di wajah Aleta sudah tidak terlihat setelah beberapa hari ini. Semua itu hilang karena Faris yang sama sekali tidak peduli padanya. Dan karena sifat Faris yang seperti itu membuat Aleta jadi meragukan kesungguhannya. Aleta sangat bersedih di hari bahagia itu. Selain karena Faris, dia juga bersedih karena mengingat kedua orang tuanya yang sudah pergi meninggalkan dia. Aleta mempunyai keinginan seperti para gadis lainnya yang menginginkan kehadiran orang tua di sampingnya di saat dia mengikat janji suci dengan pendamping hidupnya. Jangankan orang tua, kerabat Aleta satu pun tidak ada yang hadir di situ, dan itu yang membuat Aleta sangat sedih sampai air matanya tidak bisa untuk tertahan lagi. Perias yang melihatnya sedang menangis sampai terisak, segera mendekatinya dan menenangkannya walaupun Perias itu tidak tahu apa yang menyebabkan Aleta bersedih seperti itu. "Mbak Aleta kenapa?" tanya Pres itu setelah duduk di hadapan Aleta. Dan Aleta yang mendengar pertanyaan dari Pres itu jadi tambah menangis sambil memeluk Prias itu. Aleta sangat bersedih karena dia merasa benar-benar sebatang kara. Dengan suara yang bergetar, Aleta berkata-kata sambil terus memeluk wanita yang umurnya sedikit di atasnya. "Aku tidak punya siapa-siapa di hari penting ini. Orang tuaku tidak ada di sampingku untuk mendampingiku," kata Aleta sambil terisak. "Memangnya orang tua Mbak Aleta ada di mana? Kalau mereka nggak sempat hadir, Mbak Aleta kan bisa menelpon mereka," kata Prias itu. "Mereka sudah dipanggil Tuhan sejak aku masih kecil. Dan saat ini aku sangat merindukan dan membutuhkan kehadiran mereka." Aleta menangis dengan terisak-isak. Dan Perias yang bernama Ririn itu bersama dua orang rekannya yang ada di situ ikut bersedih mendengar cerita Aleta. Dan tanpa mereka sadari, Alira sedang berdiri di depan pintu kamar dan mendengar semuanya. Alira yang mendengar curhatan hati Aleta yang begitu memilukan membuatnya langsung meneteskan air mata. Dia tidak bisa membayangkan penderitaan dan kesedihan yang dipendam dan ditanggung Aleta selama ini. Tanpa berkata apa-apa, Alira langsung melangkah mendekati Aleta dan langsung memeluk Aleta dengan penuh kasih sayang. Aleta yang terkejut dengan kedatangan mama mertuanya segera membalas pelukan mama mertuanya itu sambil terus terisak. "Sayang, kamu nggak boleh bersedih seperti ini, karena mama akan menggantikan mama kamu hari ini dan selamanya," kata Alira sambil mengecup pucuk kepala Aleta. "Jangan menangis lagi ya. Tuh, lihat, make up kamu sudah berantakan," kata Alira sambil menghapus air mata Aleta dengan tisu yang ada di tangannya. "Mbak, tolong rapikan make up Aleta, karena sebentar lagi acara sudah dimulai," kata Alira kepada Perias yang sedang berdiri di samping mereka. Di saat mereka baru selesai merapikan make up, Alira yang sedikit berantakan tadi, tiba-tiba Revan dan Mei datang menemui mereka dan berkata, "Lir, kamu disuruh ke bawah sekarang juga," kata Revan. "Tapi siapa yang akan dampingi Aleta?" tanya Alira. "Aku sama Revan yang akan mendampinginya," jawab Mei sambil menatap Aleta dengan senyum manis yang terpancar dari wajahnya. Setelah Aleta sudah siap, tanpa menunggu lama Revan dan Mei langsung menggandeng tangannya
dan segera melangkah ke tempat pelaksanaan ijab kabul. Hari itu Aleta terlihat sangat cantik dengan gaun putih dan riasan yang tidak terlalu berlebihan. Acara pernikahan Faris dan Aleta dilaksanakan di tempat kediaman Fahri, karena rumah Fahri itu tidak kalah mewahnya dengan hotel-hotel berbintang. Aleta menuruni tangga dengan begitu anggunnya, dan semua yang ada di situ langsung menatapnya karena Aleta terlihat seperti ratu-ratu istana yang begitu anggun dan jelita. Faris yang melihat salon istrinya langsung terhipnotis. Tanpa berkedip, Faris menatap wanitanya yang sedang didampingi om dan tantenya itu. Sedangkan Aleta yang sedang melangkah bersama om dan tantenya menuju ke tempat pelaksanaan ijab kabul langsung gugup di saat tatapannya tertuju kepada laki-laki tampan yang juga sedang menatapnya dari arah sana. Sampainya di samping Faris, Revan dan Memei langsung membantu Aleta untuk duduk di samping. Sedangkan Faris dia juga ikut membantu memegang tangan Aleta untuk duduk. Dan setelah semuanya sudah siap, tanpa menunggu lama acara pun dimulai. Dan hanya dalam waktu beberapa menit tiba-tiba suara para saksi yang mengucapkan kata sah terdengar dengan begitu jelas. Semua yang ada di situ bertepuk tangan karena Faris dan Aleta telah sah menjadi sepasang suami istri. Selesai ijab kabul, Aleta langsung mencium tangan Faris dan Faris mencium kening Aleta. Aleta yang masih kesal dengan sikap Faris selama beberapa hari ini hanya memasang tampang dinginnya kepada Faris. Tapi tiba-tiba matanya langsung berair di saat Faris mencium keningnya dan membisikkan sesuatu di telinganya. Aku sangat mencintaimu dan aku berjanji akan membahagiakanmu seumur hidupku. Bisik Faris di telinga Aleta yang membuat Aleta jadi terharu. Setelah membisikkan kata-kata itu, Faris langsung menatap Aleta sambil memasang senyum manis yang membuat ketampanannya makin terlihat sempurna. Sedangkan Aleta, dia juga menatap Faris dengan mata yang sudah sangat basah. Faris yang sedang menatap Aleta semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Aleta. Dan Aleta yang menyadari tujuan Faris langsung memejamkan matanya. Tapi belum sempat Faris berhasil mencium Aleta, para tamu langsung bersorak sambil bertepuk tangan dengan hebohnya. Dan itu membuat Aleta langsung memalingkan mukanya dari Faris sambil tersenyum. Sedangkan Faris juga ikut tersenyum sambil menempelkan hidungnya di kening Aleta. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya videonya pada kali ini. Oke, kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Dadah.